Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah SR dengan NIM 251101011 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Nah, baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku penyusun pada PowerPoint yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam untuk memaparkan materi saya. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa sih konsep ketuhanan dalam Islam itu? Konsep ketuhanan dalam agama Islam merupakan dasar utama dari seluruh ajaran Islam, di mana maksudnya adalah Islam menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, tidak ada sekutu baginya, dan Dialah pencipta seluruh alam. Pemahaman tentang ketuhanan dalam Islam dikenal dengan istilah tauhid, yang berarti mengesahkan Allah dalam segala hal. Pada konsep ketuhanan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, di mana salah satu surah yang menjadi dasar pemahaman tentang ketuhanan dalam Islam terdapat pada surah Al-Ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang artinya Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Baik, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang mutlak, tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan juga tidak ada yang menyerupainya. Baik, selanjutnya kita masuk pada tauhid. Apa sih tauhid itu? Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, di mana secara bahasa tauhid ini berasal dari kata wahada yang berarti mengesahkan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam konteks akidah, tauhid ini berarti meyakini dan mengesahkan Allah dalam segala hal, di mana yang menjadi khususannya sebagai Tuhan. Pemahaman tauhid yang benar menjadi dasar yang membedakan antara keimanan dan kesyirikan, antara kebenaran dan kesesatan. Akan tetapi, jika ditelisik secara syariat, tauhid ini dapat diartikan sebagai khususan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek tauhid. Secara umum, tauhid dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, kita masuk pada tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Tauhid rububiyah diambil dari salah satu nama Allah, yaitu Al-Rabb, yang memiliki beberapa makna, antara lain pemeliharaan, pengasuh, pendamai, pelindung, penolong, dan penguasa. Tauhid rububiyah mempercayai bahwasanya menciptakan semua makhluk adalah Allah. Allah pula pemberi rezeki bagi manusia dan makhluk lainnya, yang menguasai dan mengatur seluruh alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengangkat dan merendahkan, dan yang mengatur siang dan malam, serta yang berkuasa dalam segala sesuatu. Nah, di sini dalam tauhid rububiyah mencakup keimanan terhadap 3 hal. Yang pertama beriman kepada keesaan Allah, yang kedua beriman dalam qada dan qadar Allah, kemudian yang ketiga beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Baik, selanjutnya kita masuk pada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini keesaan Allah, bahwa Allah yang layak disembah, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nah, bagaimana cara kita meyakini Allah? Ya, dengan cara melaksanakan ibadah kepadanya. Nah, di sini dalam konsep tauhid uluhiyah adalah merupakan aspek penting dalam ajaran Islam dan menjadi landasan bagi pelaksanaan ibadah dalam agama tersebut. Kita perlu juga ketahui bahwa prinsip utama dalam tauhid uluhiyah adalah menolak penyembahan selain kepada Allah. Dengan demikian, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat berarti mengesahkan Allah dalam nama-nama asma dan sifat-sifatnya, di mana seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Allah Maha Mengetahui, Al-Alim, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Pengampun, Al-Ghafur, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam tauhid asma wa sifat ada hal-hal yang harus diperhatikan, di mana yang pertama adalah menetapkan semua asma, nama, dan sifat, tidak menolaknya. Yang kedua, tidak menamai dan menyifati Allah melampaui batas yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan selain Allah. Kemudian yang keempat adalah tidak mencari hakikat bentuk sifat-sifat Allah.
Baik, selanjutnya yaitu implikasi konsep ketuhanan dalam kehidupan. Pemahaman tentang konsep ketuhanan dalam Islam memiliki implikasi besar dalam kehidupan manusia, di mana yang pertama yaitu menumbuhkan ketakwaan dan keikhlasan, meningkatkan tanggung jawab moral, membentuk sikap sabar dan tawakal, mendorong semangat beribadah dan bekerja, dan yang kelima yaitu menumbuhkan persaudaraan dan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi konsep ketuhanan dalam Islam. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Islam itu menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Tidak ada sekutu baginya, dialah pencipta seluruh alam semesta. Di mana dengan ketiga aspek ini akan melahirkan keimanan yang kuat, sikap ikhlas dalam beribadah, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini presentasi saya. Saya selaku penyusun pada PowerPoint yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam pamit undur diri. Kata-kata dari saya, tugas kita ikhtiar bukan overthinking. Urusan hasil biar Allah yang lembur. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.